Dari robot pengupas pisang hingga robot dokter bedah yang dikendalikan oleh joystick, berikut ini adalah beberapa penemuan teknologi unik terbaru. Penemuan pertama adalah mesin cuci manusia. Maksudku, secara teknis, semua orang bisa menjadi mesin cuci ketika mereka mencuci pakaian, tapi perangkat ini mencuci kamu. Perusahaan teknologi Jepang baru-baru ini menyatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk memproduksi mesin cuci untuk manusia. Bayangkan saja siklus pemutarannya. Astaga! Ternyata ide ini sudah ada sejak tahun 1970 di Osaka Expo. Saat itu, pameran tersebut menampilkan sebuah perangkat bernama Ultrasonic Bath dari perusahaan lain. Mesin ini dirancang untuk memijat dan mengeringkan seseorang dalam siklus 15 menit. Pada saat itu, alat ini masih berupa konsep. Namun kini perusahaan lain ingin mewujudkannya menjadi kenyataan. Mereka ingin merilis produk komersial pada tahun 2025. Produk ini akan membersihkan tubuh pengguna. Produk ini juga memiliki fitur-fitur lain. Misalnya, menjadi ruang penyembuhan di mana pengguna dapat bersantai dengan musik dan gambar di dalam mesin. Sensor akan memeriksa kondisi saraf simpatik dan parasimpatik, dan AI akan menggunakan data ini untuk menciptakan zona nyaman bagi pengguna. Kamu mau beli perangkat ini nggak? Mari kita tinggal di Jepang lebih lama lagi dan melihat-lihat kapsul tidur di stasiun kereta api Jepang. Kapsul-kapsul ini dirancang untuk orang-orang yang ingin tidur siang atau bekerja. Sulit untuk berbaring di kursi biasa di stasiun, dan selalu ada risiko barang-barangmu dicuri kalau kamu tertidur. Dengan harga $23, kamu bisa mendapatkan ruang kecil untuk dirimu sendiri selama 2 jam. Kamu dapat apa saja? Sebuah kursi malas, meja, stop kontak, dan mesin kopi. Tempat ini memiliki kunci dan kedap suara yang sangat bagus mengingat kamu berada di tengah-tengah stasiun yang sibuk. Pembersih tangan dan kipas angin juga tersedia di kapsul. Jika kamu bepergian dengan orang lain, kamu punya pilihan lain untuk dipilih. Kabinet yang berbeda menawarkan tempat sampai untuk 4 orang. Kamar ini punya 2 set sofa, meja di tengah, dan monitor di dinding. Pindah ke lautan yuk. Kita tahu bahwa terumbu karang adalah bagian penting dari ekosistem laut dan mereka dalam bahaya. Untuk menjaga terumbu karang yang tersisa dan memulihkannya, para ahli konservasi menggunakan printer 3D untuk membuat terumbu karang buatan. Mereka mulai dengan memeriksa terumbu karang untuk memahami karakteristiknya. Mereka melakukan ini untuk meniru terumbu akurat mungkin. Kemudian mereka mencetak terumbu menggunakan jenis tanah liat tertentu. Printer 3D umumnya menggunakan jenis plastik, tapi jelas plastik nggak akan berhasil mereplikasi terumbu karang. Ini keren dan bermanfaat mengingat terumbu karang membentuk 1% dari permukaan bumi. Namun, terumbu karang merupakan salah satu yang mempertahankan tingkat keanekaragaman laut tertinggi di dunia. Yang satu ini adalah sistem VR yang menggerakkan tubuhmu untukmu. Penemuan ini dapat mengubah cara orang merasakan VR dan AR. Para peneliti memasang bantalan pada otot leher orang. Mereka menggunakan stimulasi otot listrik untuk mengendalikan tubuh orang tersebut dan menggerakkannya. Namun, bukan kontrol penuh. Pemain gak akan berubah menjadi boneka yang dikendalikan oleh para peneliti. Sebagai contoh, dalam demonstrasi keselamatan kebakaran, bantalan tersebut digunakan untuk mengarahkan garis mata pemain ke arah lokasi api. Teknologi ini mengenali gerakan pemain secara real time. Teknologi ini hanya memulai gerakan yang gak disengaja ketika pemain gak mengaktifkan otot mereka. Artinya, gak ada risiko cedera akibat gerakan yang dipicu. Rasanya, teknologi masa depan ini akan terus berlanjut. Anggaplah kamu sedang mengemudi dan membuka peta dari ponselmu untuk mencapai tempat tujuan. Kamu mungkin akan mudah terganggu saat mengemudi. Sistem baru dapat mengatasi masalah ini. iLights adalah contoh dari sistem ini. Ini adalah teknologi konsep yang mengoperasikan hologram. Kamu akan melihat layar nyata untuk menampilkan info seperti peta atau statistik penting kendaraan. Dengan sistem ini, kamu bisa melihat jalan karena hologram juga ada di kaca depan. Kamu bisa melambaikan tangan untuk mengontrol sistem. Selamat tinggal antarmuka sentuh. Robot penyedot debu dan teknologi lain untuk merapikan rumah sedang naik daun.
Tapi bagaimana dengan kebersihan tempat-tempat yang gak terlihat seperti tempat tidur? Baiklah, aku akan memperkenalkanmu pada robot ini. Robot pembersih kecil ini mendisinfeksi permukaan dengan sinar UV, membersihkan tempat tidur dari semua kuman yang gak diinginkan. Ditambah lagi, beratnya kurang dari setengah pon. Kamu bisa membawanya saat kamu, katakanlah, pergi dan menginap di hotel. Menurut sebuah penelitian, sarung bantal dan spray yang digunakan selama seminggu mengandung 3-5 juta sel mikroba per inci persegi. Pada minggu keempat, jumlah ini mencapai hampir 12 juta. Jadi, membeli salah satu dari produk ini bisa dipertimbangkan. Tapi serius deh, kamu harus mengganti spray tempat tidur lebih sering daripada sebulan sekali. Yang berikutnya adalah ahli bedah robotik yang dikendalikan dengan joystick. Ketika seseorang mengalami stroke atau aneurisma, mereka harus diperiksa oleh dokter pada saat-saat yang tepat. Kemudian kerusakan dapat diobati tanpa konsekuensi yang berkepanjangan. Namun, hanya sedikit dokter yang berspesialisasi dalam bidang ini. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi mahir dalam operasi ini. Dokter-dokter ahli ini kebanyakan berada di kota-kota besar. Para insinyur di MIT menyadari hal ini dan mengembangkan sistem bedah telerobotik. Sistem ini memiliki joystick yang dimodifikasi. Ahli bedah dapat menggunakannya dan melakukan operasi dari jarak jauh. Idenya adalah membuat sistem ini di rumah sakit di seluruh negeri dan dunia. Dengan cara itu, ahli bedah yang terlatih dapat melakukan operasi dari jarak jauh. Pernah berkendara di jalan raya tenaga surya? Namanya cukup jelas. Para insinyur mengaspal jalan atau trotoar dengan wafer surya. Wafer ini dilindungi oleh lapisan kaca khusus yang tebal dan kuat. Panel-panel ini digunakan untuk menghasilkan listrik dari permukaan. Panel-panel ini memiliki lebih banyak keuntungan. Mereka dapat mengumpulkan panas untuk mencairkan salju di musim dingin. Panel ini juga dapat diprogram secara elektronik untuk menampilkan marka yang diinginkan di jalan. Robot pengupas pisang. Kamu mungkin berpikir ini hanya membuang-buang waktu dan uang para peneliti. Mengupas pisang itu mudah kan? Namun bagi robot, ini sebenarnya adalah tugas yang menantang karena membutuhkan kemahiran dan kesadaran spasial. Pisang memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk. Karena nggak ada produk yang tetap, robot nggak bisa mengulangi gerakan yang sama untuk semua pisang berulang kali. Para ilmuwan menggunakan pembelajaran mendalam AI agar robot dapat meniru gerakan manusia. Manusia tahu di mana letak pisang dan di mana harus memegangnya. Robot perlu mempelajari hal ini. Sejauh ini, robot berhasil melakukan sebanyak 50% meskipun dengan pembelajaran mesin yang canggih. Kendaraan terbang dulunya nggak lebih dari mimpi futuristik. Sekarang nggak lagi loh. SkyDrive sedang membuat sebuah prototipe. Kendaraan ini akan senyap, ringkas, dan bebas emisi. Mereka akan segera memperkenalkannya sebagai taksi udara. Taksi ini dapat mengangkut hingga 500 kg dengan kecepatan 100 km per jam. Hal ini akan mengubah hidup kita dalam menangani keadaan darurat kesehatan hingga pengiriman produk dan manusia. Mencari air bersih bisa menjadi tugas yang melelahkan ketika kamu berada di tempat yang sepi. Penyaring genggam kini dapat membantumu loh. LiveStraw misalnya memungkinkan kamu untuk mendapatkan air dari sungai yang mengalir tanpa mengkhawatirkan kotoran. GeoPress adalah produk lain yang memiliki filter khusus. Filter ini menghilangkan logam berat, bakteri, dan hal-hal lain yang berbahaya. Para peneliti mengembangkan robot hidup pertama, seperti yang mereka nyatakan. Robot-robot ini disebut Xenobots. Mereka terbuat dari sel induk jantung katak dan kulit katak. Robot-robot ini sangat kecil, lebih kecil dari setengah inci. Terkadang, para insinyur juga mengerjakan hal-hal yang lucu dan gak terlalu inovatif. Ini adalah model robot kucing. Robot ini bisa menggigit ujung jari pengguna. Idenya adalah untuk meringankan suasana hati pengguna dengan sensasi yang menyenangkan ini. Amagami Ham, nama boneka robot ini, punya algoritma yang disebut Hamgorithm. Ia punya berbagai pola gigitan dan perangkat akan memilihnya secara acak untukmu. Ini akan menjadi kejutan bagimu.
kamu mungkin akan merasakan gigitan seperti mencicipi atau gigitan yang memijat. Hei, selama robot kucing ini nggak punya gigi kucing, aku nggak masalah dengan gigitannya. Jangan ragu untuk memberitahu aku tentang penemuan teknologi keren lainnya ya. Sampai jumpa.